Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu dan sekalian, orang tuaku yang dirahmati Allah, yang pertama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari pagi sampai hari ini digolongkan kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menjadi orang yang suka mengecam dari apa yang setiap ditetapkan oleh Allah. Karena kalau kita mengecam dari apa yang ditetapkan oleh Allah, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak siap menerima atas ketentuan Allah, dan itu sangat tidak diajarkan. Salawat dan salam kepada qudwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala diucapkan nama Nabi, maka sunnah untuk mengucapkan selawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tatkala ada orang yang mengucapkan nama Nabi, kita tidak merespon dengan selawat, maka kata Nabi kita adalah orang yang sombong dan bakhil. Makanya setiap ada berkumandang, hendaknya baiknya semua aktivitas dihentikan. Kenapa? Karena ada panggilan-panggilan yang bukan hanya sekedar untuk didengar, ada juga, dan setiap panggilan itu untuk kita respon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Masjid Baitur Rahmat ini berkumandang. Dosa besar kalau kemudian pada saat akan berkumandang HP kita hidupkan musiknya, dosa besar. Pada saat ada berkumandang televisi pun hidup, tidak dimatikan. Kenapa? Karena tidak ada respon kita untuk menghormati panggilan Allah. Kenapa? Di setiap ucapan-ucapan muadzin itu disunahkan untuk menjawabnya kembali. Ada bedanya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Dijawab apa bunda? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Tadi subuh, as-salatu khairun minan naum. Apa jawabnya bunda? Sadaqta wa ghararta wa anna dzalika minash tertolong, tak ada yang hafal. Coba boleh-boleh mendengar. Ini kayaknya asing budaya. Siapa orang ceramah? Tak kami kenal, tiba-tiba masuk. Jujur pun yang undang saya pun tak kenal saya. Guru saya pada rupanya di MK Bumi Kalsum, mana orangnya? Mana orangnya? Masih cantik gaya. Dan kabarnya saya di sini nanti ada budaya, ada kemarin diundang Idul Fitri saya sudah di Masjid Mulia Pulau Gaya. Dari mana rupanya Ustaz? Sebenarnya asli Tanjung
13 tahun di Medan. Baru sebulan tinggal di Tanjung di PAM dekat Masjid Nurul Jalan. Jadi setelah kuliah kerja di sana, setelah jadi kepala sekolah Medan sana 13 tahun. Pokoknya Pak Bapak Tanjung Balai kalau sudah minum airnya kemana pergi tetap takonan. Pokoknya pulang lagi balik di sini jumpa sampai rumah. Doakan saya sama-sama masuk surga. Cuma itu duluan ya. Aku nanti saja. Aku baru 30 tahun lagi. Ayo udah dua saya ya. Aku ikhlas. Siapa pun dah duluan tunjuk tangan. Apa? Tak ada. Aku tak pernah masuk. Apa yang ceramah itu tak jaminan tu? Apalagi itu tergantung itulah. Kalau elok tak elok sama suami masuk surga. Kalau tak elok percaya. Dari sini kayaknya ada elok semua elok bayar sama suami. Boleh suami yang nikah lagi tu? Boleh kata. Tapi tujuannya mandi boleh. Nama saya atau tak malah nama aku yang benar biru. Nama Agus Salim Daulay. Mama dulu di sini Sarindan. Ayah di kampung masjid. Mama ayah tinggal di Tigandung. Dulu saya lahir di PD Timur Jaya. Di depan seberang siapa pun yang jual luar itu beli luar. Di depan beli luar. Sekarang bilang arah, tapi domisili di Ipang, di perumahan Pria paling muka. Kalau ibu mengatakan saya, bisa pas muka, tak balik saya cari. Tidak ada bu, perkenalan bu ya. Tak balik cari itu macam mana perjalanan nikah, macam mana perjalanan kuliah. Tapi insya Allah tak asal kalau kami balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi. Dan di materi ini yang paling awal yang sering saya sampaikan, lebih khusus dulu di Medan. Kalau megang-megang pengajian kayak ini juga lah perlihat. Enaknya di Tanjung Balai ini pula mudah-mudahan terus lakukan ini. Bukanlah pula memfitnah atau memfitnah di sana gitu. Tapi cocok. Pertama, diri itu di masjid. Ya kan? Yang paling penting apa? Yang kedua, dari kaum ulama itu paling penting yang kedua. Jangan gosok ya. Jangan pakai telur cantik. Ini kalau orang itu mengaji, kalau di Medan kan namanya pengajian kaum sosialita. Namanya tadi pengajian kaum sosialita. Pakai angkat tas, pakai angkat jilbab. Sebelum datang Ustaz berfoto, rombal dan berfoto, itu tak berhubungan di situ. Kalau ini kan saudara, kalau awak pun tak balas pada silam-silam tu, nah, saya tu, kenapa dah foto? Ya bunda, kita lanjut bunda, lanjut, sampai jam berapa? Sampai asar ya. Saya biasanya kalau memang tak ada yang tertentu mengantuk saya lanjut. Tapi kalau ada yang tertentu mengantuk berkumpul, udahlah kalau saya jalan itu. Berarti sudah tak sudah lagi kajian. Ya bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi Al-Baltani orang Indonesia mengarang satu kitab dan dia menukil, dia mengambil, dia menulis salah satu kitab Nasihul Ibad. Dia mengatakan bahwa ada 3 kekuatan umat Islam ini, 3 yang harus ditegakkan kita ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. 3 yang harus kita tegakkan di dalam rumah-rumah kita. Kalau kemudian di dalam rumah ini tidak ada yang 3, bisa jadi anak kita kena penyakitnya, bisa
bisa jadi suami kita kenalah kerapuhannya, bisa jadi mungkin cucu-cucu kita akan kenalah segala bentuk serangan-serangan musuh-musuh Islam. Pelan-pelan ini. Kenapa? Karena kalau tiga ini dibangun, makanya kata Nawawi Al-Baghdadi itu tiga pilar. Pilar itu apa? Tiga tiang. Masjid kita ini banyak pilar. 1, 2, 3, banyak, tak terkira. Tapi pilar itu bukan hukumannya ente. Cuma untuk menopang yang di atas agar jangan roboh. Berarti kalau ada tiga pilar di dalam rumah kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita, tidak akan roboh imannya, tidak akan rapuh imannya, tidak akan mudah apa Bu? Tidak akan mudah ikut-ikutan. Makanya saya sebagai seorang suami yang memiliki istri dan anak, tugas saya ada tiga. Kalau menurut pembicaraan Nawawi Al-Baghdadi, tapi kalau menurut fikihnya tugas kita ini tiga juga. Apa kata Sulaiman Rasyid? Tugas seorang istri, tugas seorang suami terhadap anak-anaknya tiga juga. Pertama, berikan anak itu nama yang baik. Nama yang baik itu apa? Nama yang mengandung doa. Yang kedua, ajarkan kepadanya Al-Quran. 2 minggu lalu mengisi itu di Sungai Dua sana. Ada rupanya di Sungai Dua ujung sana Portaba, program tahfiz balita. Sungai Dua sana, pas di depan Masjid Muhammadiyah, program tahfiz balita. Saya sama ketua UI Tanjung Balai, kami saksikan apa ya? Dibilang sama gurunya, amma yata sa'alun, ayat ke-10 dijawab, ayat ke-12 dijawab, ayat ke-35 dijawab, ayat ke-40 dijawab. Berarti apa? Benar kata Allah, walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Sesungguhnya Al-Quran itu sangat mudah sekali untuk dihafal, tapi fahal lil muddakir, sedikit yang mau membacanya. Apa kata Sulaiman Rasyid lagi? Tugas orang tua yang ketiga apa? Yang ketiga adalah nikahkan dia nanti kepada orang yang saleh. Kalau dia perempuan kepada orang yang salehah, kalau dia laki. Jadi mulai yang dirahmati Allah, maka apa tiga pilar yang harus kita lakukan? Ya usah lapar sampai 3, 1 aja dulu. Saya kira lepas. Karena yang nomor 1 ini mudah, nomor 1 ini masih keliling pinggang masalah kita kembali. Apa Ustaz? Yang satu Ustaz, satu kekuatan umat ini agar baik, kata Nawawi Al-Baghdadi sudah katakan, perbaiki akidah kita. Saya ulangi Bu, perbaiki akidah. Jalan ibu, memang itu tengok. Kalau tak ada bolak balik dari luar, jadi ya, yang maaf sama jalan keluar. Tak ada. Ya ada paling dulu belakang di rumah ya. Memang pengajian di masjid tu ya, yang budaya tiap hari Sabtu. Memang minumnya cuma Ustaz saja, katanya tak ada. Bahaya. Baru pucat-pucat tu kan, kerja gitu ni. Tapi normal ada satu apa ekskul saja yang dia satu bersilau kamu sampah kalau ni. Kalau dia pergi kamu pulang ada apa tu ya? Selalu. Bu, akidah itu apa? Akidah itu ikatan yang kuat. Ikatan kuat sama-sama, sama pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan. Akidah itu artinya apa? Ikatan. Ikatan yang bagaimana? Kuat ikatan antara dia, kuat ikatan saya dengan Allah, kuat ikatan ibu dengan
kokohlah Islamnya. Kalau tidak kuat ikatan, kalau tidak kuat akidahnya, kalau rapuh akidahnya, inilah yang terjadi di Tanjung Balai itu. Hampir di sekeliling Tanjung Balai yang kita lihat ada kelemahan akidah, bahkan nol dari di sini bunda. Pulang nanti di rumah kita buka ayatnya. Dia ultimatum sama Allah di dalam surah An-Nisa ayat 48 bahwasanya orang yang tidak kuat akidahnya itu dia akan tergiring kepada praktek syirik. Dan di dalam ayat itu dikatakan semua dosa dihapuskan oleh Allah terkecuali syirik. Orang yang melakukan perbuatan syirik, orang yang selemah-lemahnya dijawab tak pandang begini. Orang yang melakukan praktik syirik berarti orang yang mengalami selemah-lemahnya akidah. Pulang macam mana lah? Pulang apa mana? Tak ada aku tak suka ke apa. Orang yang berbuat syirik itu adalah orang yang paling lemah akidahnya, dan jangan berharap mendapatkan ampunan. Mohon maaf, walaupun jangan sampai kita lakukan. Bab setelah dosa terbesar setelah syirik ada durhaka. Kalaupun durhaka kita sama orang tua, nanti tetap kita mendapatkan ampunan. Mohon maaf, berzina ada ampunannya. Mencuri ada ampunannya. Mencuri curi duit lagi. Ya kan bu? Ada 20.000 kita cuci. Oh dek, Anda dapat duit abang 20.000. Apa tak? Tak ada keluar. Nah, udah kamu dia. Tak ikat uang belanja. Jadi suami bilang siap ya kan? Dari suruh kan pun dapat pasti cuci ya. Dosa terhadap suami akan ada masanya dia diampuni kalau bertobat, atau kalau memang nanti dia bisa kembali masuk ke dalam surga. Tapi kalau syirik, kita jadi manusia itu punya ada satu kemarahannya dan betul tidak? Aku bangun apa silahkan apa. Tapi satu sombong sama pasti ada kemarahan ibu sama suami. Nampak aku abang begini lagi. Nah, tengok apa lah? Sayang apa? Mungkin apa? Kemarahan seorang istri kepada suami. Nanti apa kalau abang berjodoh bisa diminta aku satu sombong aku jangan abang nikah lagi. Dan begitu kadang-kadang kontrak seorang istri dengan suami. Allah pun begitu. Surah apa tadi itu? Surah An-Nisa ayat 48. Kita ulangi nanti dibuka lagi. Yang ada faedah pulang kita mengaji ya kan? Dapat ilmu itu udah tak ada snack, udah tak ada kue, pulang malah udah kayak ada cucu menunggu di muka, pikirnya ada banyak dapat kue. Apa nenek bawa tak ada prihatin, betul ya? Setidaknya satu ayat ini bisa kita bawa pulang. Satu ayat yang kita bawa pulang, ibu hindari, insya Allah. Apa tadi itu? Surah An-Nisa ayat 48. Apa kata Allah? Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Lanjutan ayatnya, dan mengampuni dosa selainnya. Selain dari dosa syirik. Ujung ayat itu, karena orang yang melaksanakan dosa syirik adalah dhalalan mubina. Orang yang sesat sejauh-jauhnya. Nanti pasti ibu kasih contoh nanti sama saya satu persatu. Tapi ada contoh yang memang melantang langsung di telinga saya. Ya Allah, janganlah sampai kita orang di pasar baru ini juga memegang prinsip itu. Kemarin malam disampaikan di Patenko sana. Sudah pula di sini pengajar remaja masjid ikut omah-omah di Patenko di perumahan Mensos. Padahal pengajar remaja masjid ikut omah-omahnya. Aku pun bingung nak mengasih apa ini. Tapi kalau anak muda cari pelajaran kan,
Kalau mau jadi sama kalau mau jadi gitu kan. Ini bingung antara anak-anak ini. Banyak kalau kita list di Tanjung Balai di Naudzubillah, tapi yang pasti itu jangan sampai ada sama kita. Kenapa? Kalau ibu memegang prinsip itu, ya Allah, tak ada ini, tak ada artinya asal kita, tak ada artinya nanti maghrib kita, tak ada nanti artinya isya kita, tak ada artinya subuh kita. Kenapa? Ternyata sholat juga akidahnya lemah juga. Sholat juga perbuatan syirik dilakukan juga. Sholat juga, tapi ternyata tak tahu dia hakikat sholat itu. Padahal hakikat sholat asal itu nanti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa hukum Ustaz? Contohnya, dan itu adalah kedangkalan akidah. Sebelum saya sampaikan contohnya, kita pun wirid-wirid nih yang takwil dia gara-gara takut dia datang ke rumahnya nanti wirid. Kalau enggak dia ke rumahnya wirid, kenapa takut dia habis juga akan kasih makanan. Itu pun kedangkalan akidah. Padahal menjamu orang makan wirid, menjamu tamu itu wallahu yudha'ifu liman yasha, akan diganti Allah dengan yang lebih banyak. Ada pula kita di berhenti wirid Yasin gara-gara apa? Gara-gara pola masyarakat gawat. Kalau mohon maaf, udah berizin maaf. Kalau nanti tobat bayar ke rumah orang yang tak berduit, jatuh wiridnya, tak ada datang. Kalau tadi tobat abang tuh tadi perlu kacang gitu lah. Ini bahaya. Udah pun kejadian langsung ke telinga saya, BKN bilang, kenapa Pak tak berwirid lagi? Bahaya itu. Asalkan pas lain memang yang tingkat-tingkat itu nanti tempat dia tak ada datang. Tapi kalau tokeh ikan kama, kawan tokeh bal kama, orang kaya orang beli tuh, nampak datang. Oh, ada di sini begitu. Ada di sini begitu. Jangan ragu, jangan bu. Udah jangan cari. Oi, pantang dia, pantang gaya baca apa? Jangan sampai apalagi seperti ini. Kita tak bisa melihat ini. Memang tak diizinkan Allah kita melihat. Kalau diizinkan Allah kita melihat yang mirip ini, yang mendengar pengajian, yang mendengar majelis taklim ini, itu malaikat itu komat kami. Kenapa dia komat kami? Mendoakan ibu. Makanya jangan asal keluar cakap di sini. Kenapa? Didengarkan sama malaikat. Jangan keluar cakap. Malaikat mendengarkan, diaminkan, yang mendengarkan, yang mendengarkan. Jadi hati-hati mengeluarkan kosakata di sini. Oh iya, datang kakak, cici anak keluarga kakak ini datang. Jangan begitu. Umpan dapat pupuk saja itu bang. Cakap dosa lah dari doa. Cari anaknya lah, cari dokter lah, cari laki lah, cari mana. Jangan begitu bu. Jangan kalah murah di sini. Ya, cukuplah. Saya pun hati-hati kalau ngomong. Kalau pas diajukan malaikat baca. Dengan saya bu. Sekali lagi, ada di antara berapa orang itu nih? Mungkin ada 30 orang. Pasti mungkin ada yang setengah, ada yang seperempat. Pinoman ada yang tak sepakat ini. Total nanti ditumpunya juga gitu. Apa itu? Salah satu contoh yang dapat melemahkan akidah kita dan seakan-akan itu wajib, padahal jangan. Anaknya tidak nikah. Anak paling terakhir, anak gadis, anak kesayang. Apa betul? Izinlah bu ya. Ada terima tidak begitu sampai. Aku biasa dibayar. Pada sampai dia tak lagi. Memang betul-betul tak butuhkan lah. Apa pada tak butuhkan? Apa? Pesta. Setidaknya besok. Kalau tak bisa besok pesta di Bakibu, minum pada yang tancap. Ada yang datang ini, ada yang cocok dia.
melaksanakan pernikahan itu keberkahannya ada pada saat anak itu dikibat. Dan pernah terjadi Tanjung Badani melaksanakan pernikahan yang memang sebenarnya itu sudah sesuai syariat, tapi jadi bahan gosipan. Abah, kenapa berpisah mengatur laki-laki sama perempuan? Abah, kenapa makan berbeda laki-laki sama perempuan? Abah, begitulah sambil memanjat sambil mangkok. Kenapa ikut pesta, datang pesta pernikahan begitu pola pernikahan? Memang Tanjung Balai masih payah. Kalau kami di Medan sana sudah berani. Dan yang paling penting dicari kepada musik hijab. Soalnya macam pengulang pahlawan. Sulit bro. Melaksanakan ajaran Islam pada hari ini dianggap asing. Itu makanya kata Rasul, akhir zaman itu nanti Islam asing. Kenapa? Dianggap orang ajaran apa itu? Ajaran apa? Adik saya yang kedua tak pakai keyboard. Kami undang majelis selawat dia Rasul. Malam kalau biasanya kan malam berkeyboard itu telinga saya sampai dengar. Jadi acara malam itu tak ada lah ya. Mana ada tak ada sedih-sedih kalau orang ini begitu. Ada pula bayar, ada pula ada bayar. Kenapa? Karena naluri mereka itu ingin mengekspresikan ini di atas bahaya bro. Ini pahit-pahit kita sampaikan, pahit-pahit kita ceritakan memang. Dan saya rasa kalaupun ibu tak terima, mungkin inilah pengajian pertama dan terakhir. Tidak ada kasar kali pengajiannya. Tak ada kayaknya hitam putihnya, hitam putih. Kenapa? Karena sesungguhnya inilah hukum itu. Dicabut Allah keberkahan dari pernikahan anak. Dicabut Allah keberkahannya pernikahan dari cucu kita. Dicabut Allah keberkahan dari acara-acara yang sifatnya keagamaan kalau kemudian diselingi dengan kemaksiatan. Mau komen kita kadang, saya pengguna sosial media juga. Mau komen nanti kesan sok kali, tapi komen-komen kayak gini lah saya rasa perlu saya sampaikan. Apa itu? Sudah berusia, berjilbab, menyanyilah di atas pentas, request lagu sama suami orang, joget-jogetan, live streaming, divideokan, gola-gola. Tidak akan diterima Allah keberkahan. Tidak akan diberikan Allah keberkahan kalau kemudian si ahli baik yang punya rumah melakukan hal seperti itu dan mempersilahkan perkara-perkara seperti itu untuk kemudian berharap anaknya itu bisa mendapatkan keberkahan. Nanti kita bahas dulu ya. Kalau laki-laki macam mana? Kan? Sudah mulai kan? Yang berlaku ini hadiah budaya kita bahas juga. Artinya apa? Budaya merahmati Allah, siap anak itu aku terima nikahnya bulan apa dong kita? Bukan sekedar menangis mamanya mencium anaknya memang akan dilepaskan kepada laki-laki untuk menjadi pilihannya. Apa doa orang tuanya? Barakallahu laka wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fil khair. Beberapa yang dipeluk, dicium, berbosok konayo, pulau pasta koyok, elok-elok berbulu rumah tangga, elok-elok bersama lagi kau yang beri. Begitu biasanya bisikan kita ke telinga anak. Bu, sekali lagi, kalau kemudian itu menjadi sebuah hal yang dianggap lumrah, maka itulah yang menyebabkan umat ini akan hancur. Kenapa? Karena tidak siap kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemah, gugur, roboh, rapuh
kalau kemudian ada salah satu di antara kita itu yang kemudian tidak menjaga akidah di dalam keluarga. Bunda ya, sekali lagi, salah satu perjuangan yang dilakukan Rasulullah, Bunda Rasulullah diutus menjadi Rasul, dia belum cerita halal haram. Rasulullah diutus menjadi Rasul, dia bukan cerita tentang perzinahan, dia bukan cerita tentang pemerintahan, dia bukan cerita tentang fikih, dia bukan cerita tentang Al-Quran hadis. Tetapi Rasulullah semenjak didaulat, semenjak diperintahkan, semenjak diberikan mandat menjadi seorang Rasul ke muka bumi ini, yang dibasminya adalah kesyirikan yang dapat melemahkan akidah. Kenapa? Kalau sudah lemah akidah berarti hubungannya sama Allah lemah. Kan sampai bicara kemarin komunikan, Ustaz, bisa nggak pengantin itu kalau sudah berhias, kalau sudah pakai pakaian adat, sholatnya di jamak? Kan itu kemarin kan diangkat. Seakan-akan pengantin itu sudah dibolehkan menjamak sholat. Kenapa? Dikarenakan bayar soleh. Alasannya tak logis. Apa alasannya? Takut nanti mereka mana jadi bahan kajian fatwa itu pula bayar. Yang boleh jamak itu kalau sedang mengoperasi badan dan bayar, nggak minta sholat jamak. Artinya apa? Hubungan kita dengan Allah itu menentukan apa yang kita lakukan. Apa itu? Ya Bu ya. Banyak Bu, banyak yang kita khawatir. Ya insya Allah sepulang dari masjid dibayar, kita periksa dulu, kita perhatikan, kita ingat-ingat dulu. Jangan sampai kita yang 5 waktu sholat ini ternyata suami kita lemah, akidahnya terakhir nanti berpisah nanti di padang mahsyar. Satu ashabul yamin, satu lagi ashabus shimal. Kita bayar rajin sholat ini mungkin masuk ke dalam golongan kanan, sementara mungkin kita sungkan untuk menasihati suami kita, apa yang boleh buat nanti besok dia belok ke sebelah kiri. Jangan sampai. Makanya sebenarnya yang ingin saya sampaikan ini adalah tugas seorang suami memastikan akidah istri dan anak-anaknya itu agar lebih baik. Banyak Bu ya. Nanti mungkin Ibu pasti akan mengeluarkan contoh-contohnya. Ini Ustaz syirik tidak, ini Ustaz melemahkan akidah tidak, ini Ustaz boleh atau tidak, ini Ustaz diterima atau tidak. Mungkin ada diskusinya, ada ruangnya nanti. Saya memberikan beberapa contoh yang di kasat mata nampak saya sendiri praktek-prakteknya. Itu saya dengar sendiri. Kenapa sekarang begitu cara kita beragama? Padahal keberkahan itu tidak hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Seminggu lalu, belum lagi kayak Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam di masjid, belum pulang jemaah masjid, sudah mengucapkan salam di luar di samping masjid. Belum selesai, sudah mengucapkan salam di luar. Di masjid yang dekat masjid itu ada pesta. Di mana rupanya? Kalau kita lihat keutamaan sholat berjemaah dengan menyambung nyanyian-nyanyian barisan, dan mana lebih penting rupanya? Inilah tipe saya ceramah Bu. Memang tak bisa pula, tak bergolak-golak. Ya kan Bu? Minta dia ada satu menit. Maka bisa melawat kalau Ustaz tadi Bu. Yang menceritakan mungkin agak baik Pak. Kenapa? Sekali lagi Bu, kalau ibu yang masih melihat perkembangan hari ini Bu, kita ini benar-benar sudah berada di paling bawah. Sudah sulit sekarang kita menjalankan agama kita Bu. Kemudian apapun yang kita lakukan, hendaklah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahlinya jika Anda tidak tahu. Jadi meninggal kaki mereka di medan sana, meninggal kaki mereka. Ini
kemarin di Kemudian jalan kaki ini saya bilang di perumahan pria. Contohnya, tinggal atau mereka itu air mandi yang sisa mandi jenazah ataunya itu disabukan ke muka cucu-cucunya, tujuannya apa? Satu, agar terhindar dari godaan setan. Yang kedua, agar dia menjadi anak yang kalau orang yang paling anak bertuah nih, mudah mendapat rezeki, disiramkan air bekas mandi yang atau itu ke mukanya sambil ucapkan banyak rezeki nak ya, jangan jago setan nak ya. Padahal yang umur begitu pun baru diganggu bisa ganggu setan. Kamu dah, saya kecil-kecil dulu dari Timur Jaya itu kejadian. Boleh saya bilang ya, kalau mau bantu tenggolang itu disangkutkan ke langit-langit rumah. Katanya apa? Kata dukunnya, kalau disangkut dari terendah rezeki. Dan rupanya sebenarnya orang mampu bilang pula kadang-kadang salah sangkutkan pula pada naik terus kadang-kadang. Naik kadang-kadang. Yang tokeh-tokeh itu apa namanya? Pokoknya itu. Allah itu tak boleh. Mau dengan cara yang halal, mau dengan cara yang halal, itu dikasihnya. Tapi Allah lihat dengan cara hajat tidak hajat. Kalau sampai ke situ pemahaman kita dan kita terus melakukan itu sampai mohon maafnya, sampai kemudian ajal kita tak mencium apa-apa, kotor sekali. Inilah diberantas Nabi, inilah diberantas Nabi Nuh, inilah diberantas Nabi Ibrahim. Kenapa terkadang permasalahan ini tak jauh? Permasalahan orang yang berbuat seperti itu terkadang orang-orang yang terdekat dari kita. Dan kadang pun sudah pula kita menasihatinya. Kenapa? Sejak kadang. Tapi kalau Nabi Ibrahim tidak dikasih tahunya ayahnya, jangan ayah sembah itu, jangan ayah buat Tuhan itu, jangan ayah sembarkan itu tak ada manfaatnya, itu tak ada gunanya. Itu Nabi Ibrahim memberantas praktik syirik dari perilaku ayahnya. Lain lagi Nabi Nuh memberantas praktik syirik, memberantas kedurhakaan anak, memberantas kedurhakaan istri. Kenapa? Karena tidak mau dekat sama Allah. Apalagi Nabi Muhammad yang banyak tugas besarnya untuk membasmi paham-paham yang dapat melemahkan akidah. Jadi ibunda yang dirahmati Allah, itu makanya saya katakan tak sampai nih sampai yang kedua, yang ketiga. Yang satu nih kita kokohkan. Jadi penghabisan acara pengajian kemarin saya bilang di penutup acara, bagaimana Bu? Jadi pakai itu, bagaimana ayah Anda sewaktu dijalankan ini itu, kita pastikan jangan ada lagi lah kayak yang kesangkut-sangkut di rumah kita ini. Tak rela mereka masuk ke dalam rumah yang ada sangkut-sangkutan di pintu rumah. Ingat Bu, mohon maaf tak ada arti. Sekali lagi, ini materi sangat berat untuk diterima atau untuk ditolak. Tetapi inilah kemudian perkara yang paling pokok, perkara yang benar-benar harus disampaikan. Kalau tidak, habislah kita ini. Kalau tidak, marah Allah nanti sama kita ini. Kalau tidak, besok alhamdulillah min dzalik. Kalau sudah tiap rumah menganggap itu biasa, tiap rumah di pasar baru menganggap itu biasa, bergantung-gantung, jalan baru menganggap itu biasa, bergantung-gantung, di Pangsana mungkin dekat rumah saya biasa, bergantung-gantung, hampir keliling Tanjung Balai itu besok begitu biasa saja bergantung-gantung. Jangan tanya lagi nanti kenapa terbelah Tanjung Balai ini. Jangan tanya nanti kenapa lah kencang angin di Tanjung Balai ini. Jangan tanya lagi kenapa bisa seperti ini musibah datang
masyarakatnya melakukan sesuatu yang dibenci sama Allah. Jadi Ustaz, mana tahu nanti dan nanya, lebih baik saya jawab. Jadi Ustaz, di rumah saya itu Ustaz ada dua tetangga begitu. Di rumah saya Ustaz, di samping saya itu dukun itu Ustaz, dukun. Dia itu Ustaz banyak pasiennya. Dan kalau kita nanti Ustaz memberantas di situ, dikolokannya kita ada. Artinya apa? Diilmukan begitu ya. Jadi ada kata ayat Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kata Allah dalam surah Al-Anfal. Apa kata Allah? Tegakkan salat malam, beristighfar sebanyak-banyaknya, minta ampun kepada Allah dan minta lembutkan hatinya agar kemudian dia tidak melaksanakan perbuatan itu. Karena kalau kita labrak diminta ilmunya. Kalau diajak masyarakat ada yang hendak, ada yang tahu. Sementara kita isi. Kita pakai senjata terakhir. Wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab di tempat itu kalau kemudian masih ada orang yang berada di tempat itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bu? Itu lanjut. Mana lanjut lagi? Dan kadang-kadang cakap. Ya kan bu? Karena saya di berat ini, diterima yang begini di berat. Kenapa diterima? Kenapa berat ini diterima? Karena kamu sudah terlanjur menjadi kebiasaan. Oibaya itu mendengar juga. Oibaya pindah pula bayar hujan dia. Pandai lah pula kawan mengalihkan hujan. Itu cemana itu. Pernah dengar itu? Pernah dengar ya? Pandai bayar pula kawan. Karena bisa memasuki pesta. Kami makan. Pandai kawan itu pula dialihkan hujan sekolah sana. Atau apa? Atau sebelum pesta mendatangi dukun dulu agar jangan terjadi inilah kita ini benci kali Allah. Kenapa? Karena dia diduakan oleh hamba-hamba. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi tugas kita di sini adalah ternyata banyak. Sebagai seorang istri ada tugas yang harus kita lakukan untuk diri kita, kepada suami dan kepada anak-anak kita. Salah satu caranya adalah bagaimana kemudian faham-faham atau perilaku atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dicintai, orang-orang yang kita cintai itu adalah perbuatan yang senantiasa disenangi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian lebih banyak terkadang perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi di dalam rumah-rumah kita. Akan langkah sekarang pada pagi siap-siap zuhur. Tapi kalau ibu saya masih datang. Dan dulu waktu 2 bulan lalu saya ada ceramah di Batang Kuis sana, adalah ibu Baya ini megang surah Yasin dari Batang Kuis sampai Pinang Baris Medan sana, megang surah Yasin, baca surah Yasin. Artinya apa? Dia punya pengamalan andalan dia. Di tengah hiruk pikuk Kota Medan, di tengah hiruk pikuk penumpang yang ada di dalam angkot itu, tapi dia mau membaca surah Yasin. Artinya apa? Sudah ada kecintaan terhadap surah Yasin sehingga dibaca-baca. Kita pun mungkin seperti itu. Rindu kita sekarang, rindu. Kerinduan itu nanti paling datang di bulan puasa. Padahal sebenarnya kerinduan itu kalau bisa setiap maghrib. Apa itu? Sayup-sayup suara anak kita, sayup-sayup suara cucu-cucu kita, sayup-sayup kita yang telah membaca Al-Quran dari maghrib sampai isya. Di setiap khutbah Jumat ini kami galakkan. Apa itu yang kita galakkan? Janganlah dulu berhenti dulu menghidupkan televisi, berhenti dulu untuk memainkan
mainan HP, maghrib ke isya subuh, insya Allah kita jadikan rumah-rumah kita itu rumah-rumah yang di dalamnya ada lantunan Al-Quran. Inna syaitan tawfiru minal bait taqrabu fi suratul Baqarah. Syaitan itu akan lari dari rumah-rumah kita itu apabila sering dibacakan surah Al-Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Seperti apa rumah yang diibaratkan sebagai kuburan itu? Rumah yang di dalamnya tidak ada bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi minuman maghrib ke isya ada bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga insya Allah akidah orang-orang yang kita cintai adalah akidah yang terus terjaga dari segala sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kaji kita tadi Bunda? Kaji kita tadi ada 3 kekuatan umat ini yang sudah kita bahas sedikit luas. Itu adalah nomor 1, apa itu? Menjaga akidah umat, membentengi akidah umat, memastikan akidah kita itu baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti akidah tadi Bunda? Arti akidah adalah ikatan yang kuat antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalau seandainya kita tidak memiliki akidah yang kuat, apapun yang kita lakukan, kalau kemudian kita sudah lemah akidah atau bahkan tidak memiliki akidah, apapun yang kita lakukan kepada Allah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak praktek-praktek yang harus benar-benar kita basmi di setiap aktivitas kita. Banyak budaya. Kita pun pasti akan mengalami tantangan-tantangan berat. Sewaktu di Medan begitulah kadang pengen menikah dibilang orang tuanya jangan begini, padahal sebenarnya itu sesuatu yang memang tidak sesuai dengan syariat. Pengen melakukan ini, kadang ada tantangannya seperti ini. Begitulah kadang. Kenapa? Karena sekali lagi kebiasaan kita di Tanjung Balai ini terkadang ada yang memang tidak pas, ada yang memang tidak cocok. Cuma dia sudah menjadi darah daging, jadi sulit nanti diterima. Saya akui loh, yang saya sampaikan ini paling mungkin 2% saja yang pas mungkin menurut ibu. Sisanya itu mungkin ibu pasti akan menanyakan ke ustaz yang lain. Mungkin ibu nanti udah lagi dulu entah kajian, itulah mungkin. Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah ajaran yang paling pokok, yang paling usul, yang harus benar-benar dan sebenar-benarnya serta semurni-murni.